hujan, air pun disurutkan, dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi atau Kudi. Ini adalah kapal Nabi Nuh. Di Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinarasikan bahwasanya kapal Nabi Nuh itu berlabuh atau kandas di atas gunung Judi atau Kudi. Oke. Tetapi di Bible Anda, kita akan bukti Tuhan siapa yang benar dan apakah ada Tuhan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada melalui pembuktian sains, ilmu pengetahuan yang real, reality. Oke, kita cek di sini. Kejadian 8 ayat 4. Ya. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera Nuh, bahtera itu pada pegunungan Ararat. Di Bible dinarasikan kapal Nabi Nuh kandas atau berlabuh di pegunungan Ararat. Kemudian di Al-Quran, bahtera Nabi Nuh kandas atau berlabuh di gunung Judi atau Kudi. Ini dua hal yang berbeda. Kita cek kalau memang berbeda, kita cek ya. Sejauh apa jaraknya? Nih. Ini adalah jarak Gunung Ararat, oke. Ini Gunung Ararat, Mount Ararat. Di sini Gunung Judi, Mount Kudi. Jaraknya adalah 309,54 km atau 310. Aduh, hostnya ini kenapa? 10. Gurunda mau izin Gurunda? Iya, silakan. Jaringan saya juga lagi perbaikan. Lanjut. Siap, Gurunda. Nah, jadi ini ternyata beda. Di sini dinarasikan oleh Bible di Gunung Ararat, dinarasikan oleh Al-Quran di Gunung Kudi atau Judi. Nah, yang mana yang benar? Kita buktikan Tuhan siapa yang benar, kan gitu. Nah, kita cek penelitiannya sekarang. Atlas Obscura, atlasobscura.com. Ini bukan WordPress, ini juga bukan Blogspot, bukan, tetapi langsung .com, bukan blogspot ya. Kita cek di sini. Mount Judi, a small mountain at the crossroad of Turkey, Iraq, and Syria that some believe was the landing point of Noah Arks. Jadi pegunungan kecil yang melintasi Turki, Irak, dan Syria. Dipercaya ini ada merupakan tempat landingnya kapal Nabi Nuh, kan gitu kan. Kita cek dulu teman-teman, apakah betul? Ya, di sini ada geologis Jerman atas nama Friedrich Bender. Discovered bits of wood and aspal, menemukan wood dan aspal di Gunung Judi at the depth, di kedalaman 1 meter di bawah tanah. Carbon datingnya, ya, penanggalan karbonnya menunjukkan fragmen sekitar usia 6.500 tahun yang lalu. Kita cek ya, kita cek penelitiannya sekarang. Betul nggak? Namanya adalah Dr. Friedrich Bender ya. Diingat-ingat, Dr. Friedrich Bender. Ini orang Kristen. Kita cek. Saya punya Galaxy Software Electronic Publishing. Ini adalah tempat untuk mempublish penelitian-penelitian, dan ini adalah punya orang Kristen. Di sini tertulis Bible Study Resources ya. Bible Study Resources. Oke? Apa di sini tertulis? Paham ya? Jadi di dalam firman di dalam ayat tadi itu Bang, itu ada berapa hakikat itu Bang? Ini siapa lagi ini? Aduh. Bang Dendi, bentar Bang, belum selesai sayanya Bang. Izin Bang. Dengar dulu dong ya, jangan bikin kacau pikiran orang. Kalian ini memang payah sekali ya. Nafsu banget. Jadi firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman-Nya. Jelas. Nah, ketika firman turun jadi manusia, untuk apa firman itu turun jadi manusia? Itu pertanyaannya. Firman yang menjadi manusia, yang pertama tugas dia yaitu menggenapi hukum Taurat. Ya ini. Nah ini. Siapa Bender itu? Istrinya aja nggak yakin gitu kan. Jerman pada tahun 1972, Dr. Bender menerbitkan hasil penanggalan karbon 14 dari kayu yang ditemukan di Gunung Kudi atau Judi. Dr. Friedrich Bender adalah direktur dan profesor di Biro Penelitian Tanah di Hannover. Kita cek penelitiannya di sini. Apa yang dikatakan beliau? Nah ini teman-teman ya, siap-siap ya. Ini poinnya di sini ya.
Sisa kayu dari Gunung Kudi, pegunungan di tepi utara Mesopotamia diberi penanggalan berdasarkan metode C14. Usianya kira-kira 6.500 tahun dan oleh karena itu merupakan zaman presumerik. Tempat ditemukannya sisa-sisa kayu tersebut terletak di kawasan yang dikenal sebagai apa? Tempat mendaratnya perahu Nabi Nuh. Jadi di sini ternyata Al-Quran betul menarasikan bahwasanya tempat mendaratnya itu di Gunung Judi atau Gunung Kudi. Berarti kesimpulannya adalah Allah adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang maha benar. Allah menarasikan di sini Gunung Judi, sementara di Bible Kejadian 8 ayat 4 di sini dikemukakan di Gunung Ararat. Jadi pertanyaannya, siapakah Tuhan yang benar? Tuhan Anda atau Tuhan umat Islam? Sekian dan terima kasih. Lanjut Gurunda Zuma. Oke bang, terima kasih atas ya jawabannya, saya hargai bang. Begini bang, terima kasih banyak bang ya. Saya juga hargai. Saya itu salah nggak? Begini bang, mungkin ya sekali lagi pertanyaan saya begini bang. Kan pembuktian sekarang bang, kan jangan kita berdebat sepanjang masa berlaru-laru begini bang. Kalau kita tidak mengetahui dulu Tuhan yang benar. Kemana-mana, udah saya terangkan di situ siapa Tuhan yang benar. Oke bang. Udah Begini, jangan bang. kemana-mana. Di Al-Quran menarasikan di Gunung Judi, kenapa di Biblemu di Gunung Ararat dan Iya, terbukti Enggak, di Gunung maksud saya Judi begini gitu loh. dulu, bang. Iya, saya hargai itu bang. Begini bang, maksud saya dulu bagaimana bisa Oh, Bang Adri, kita tahu nggak bahwa- akan nyampe, ilmu dia nggak akan nyampe ke situ. bang, bukan nggak nyampe bang, terlalu ini kenapa nyampe ke situ? Maksudnya Tentu saja ini Pertanyaan sudah saya jelas-jelas ke Mama. mau menghujat. Jadi Mat, Ya. dengerin pertanyaannya. kok saya Tuhan siapa yang benar? Tuhan siapa yang benar? Tuhanmu atau Tuhanku? ya untuk sementara dulu saya Tuhan saya. Loh, Kenapa? Loh. Oh, Lah kan tadi saya Tuhanmu menarasikan, tunggu. Tuhanmu menarasikan kapal Nabi Nuh berlabuh di pegunungan Ararat. Tuhanku menarasikan kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi. Menurut penelitian dan fakta sejarah yang terjadi, ternyata kapal Nabi Nuh diketemukan di Gunung Judi. Nah, pertanyaan saya, siapa yang benar Tuhannya? Kan begitu bang. Duh. Ini kayaknya obatnya habis Gurunda, mohon disuplai oksigen sama obat Gini Gurunda. aja, biar nyambung dulu kan tadi kan Bang Zuma kan itu yang berdiskusi sama saya kan, saya di sini kan bukan bantah atau cari menang atau kalah bang. Begini kan kita itu benar-benar cari Tuhan yang benar, mana ajaran yang benar. Gurunda. Itu saya sebenarnya bang. Kan mas Bang Juma, kan ini sudah- orang nggak punya kuping, nggak punya kuping. Jadi Bang Juma, monitor Bang dia Juma. dia ini memang kelas-kelas penghujat Iya, bang. suara Kelas saya nggak penghujat. kedengaran ya. Enggak begini. Sampai saat ini apakah saya Lanjut sudah Gurunda. Enggak, saya tanya Oke, sampai baik. di sini apa saya sudah menghujat? Enggak, dari nama ente mengatakan seperti itu. Kalau misalkan gua ganti nama pakai Encus gimana? Pakai nama gua Encus. Terserah. Gimana? Hah? Udah lanjut Gurunda. Iya, iya. Oke bang. Sekali lagi bang. Oke. Kan Udah gantian, biar Baik. Bang Zuma sekarang. Saya ngomong Mat, atau lu Bang Zuma diem. dulu? Mat, lu diem, gantian Bang Zuma. Lanjut Gurunda. Enggak, maksudnya begini kan biar yang ngomong Bang Zuma atau saya kan, kalau Bang Zuma ya udah saya diam. Kan jangan ini kan diskusi santai dulu Bang. Saya kan di Diam sini ngomong sekarang, ya. kamu diam biar Bang Zuma. Udah saya Duh. diam. Oke Bang Zuma, oke siap. Iya, jadi kalau berbicara mengenai data-data seperti itu yang disajikan oleh Dinda Ardiansa, itu saya ada 4 karung goni data-data kayak begitu yang kesalahan fatal yang tidak sesuai dengan aspek kebenaran. Contoh misalnya unggas berkaki empat, terus minta apa, langit tiap baki tiang, bumi datar, ular makan debu, banyak sekali. Data saya itu ada 4 karung lebih. Nah sekarang saudara ini bertanya, Tuhan yang benar itu yang seperti apa? Tuhan yang benar itu yang tidak mati dibunuh oleh ciptaannya. Tapi Tuhan yang benar itulah yang mematikan ciptaan. Bukan Tuhan yang dibunuh oleh ciptaan. Itu aja dulu poinnya. Sadar enggak Anda di situ bahwa Tuhan Anda itu dibunuh oleh ciptaan? Itu dulu. Yang sederhana aja dulu. Nggak usah yang terlalu berat-berat.
Oke, Sadar tidak kalau Tuhan Anda itu dibunuh oleh ciptaan? udah saya Iya. jawab. Oke. Oke bang, oke terima kasih. Silakan. Oke, pertanyaan abang Juma, sadar nggak Tuhan kamu itu dibunuh? Oke, begini bang, kan Tuhan saya itu kan maha kuasa bang. Dia itu bisa membuktikan itu Tuhan dengan firman-Nya itu menjadi manusia sesuai dengan saya bawa dalil Yohanes 1 ayat 14. Oke. Jadi yang matinya itu adalah manusia bang, karena mereka tidak menerima kebenaran itu, ya. Apa? Coba kan Tuhan Iya, saya itu makanya bisa dia bunuh membuktikan Tuhan. dirinya bang Juma. Heeh. Jujur ya, Tuhan saya Iya, itu dengan bisa cara mati. membuktikan. Bukan, memang itu sudah Dengan cara mati. Itu dari kan kita itu kan manusia itu udah jatuh dalam dosa. Benar? Kita Ya, kita itu apa manusia itu dari ya? awal ini udah jatuh dalam dosa enggak sih? Siapa? Saya tanya dulu Siapa Bang yang Juma, ngajarin begini. Anda manusia jatuh dalam dosa? Enggak bang. Heeh. Oke, Adam dan Siapa Hawa yang jatuh ngajarin dalam kayak dosa gitu? enggak? Adam dan Hawa jatuh Adam dalam dan dosa Hawa enggak? tapi dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan Iya. begitu aja. Iya, terus mau diapain? Oke, kan saya kan Mau dari diapain? awal saya awam kan, jujur. Ya, jujur saya bukan apologi atau pendeta, Bang ya. Kan saya juga ngikutin ini debat-debat ini, setidaknya ada pengalaman saya sedikit ya. Ya saya di sini jujur ya, tidak mencari benar atau menang kalah. Tapi saya benar-benar mencari Iya. kebenaran, Bang. Oke. Terima kasih. Bagus. Nah, dosa itu adalah maut, Bang. Udah jelas kan? Iya, Oke. kata siapa? Waduh. Kata siapa dosa itu adalah maut? Kata siapa? Ya, maut itu kan kematian lah, kematian kekal bang. Makanya itu Iya, Tuhan memang itu maut mengampuni itu kita kematian. dengan Terus cara- yang mengatakan dosa itu maut siapa? Aduh, berarti kalau dosa itu maksud abang, berarti masuk surga atau bagaimana bang? Menurut abang, biar saya ini. Menurut abang Juma, dosa itu kita berdosa, jatuh dalam dosa, kita itu masuk surga atau neraka? Coba dulu, pakai logika bang. Coba. Anda pernah baca Enggak usah semakin dulu, pakai logika banyak dulu, Bang. dosa iya, sabar dulu. Pakai logika dulu bang. Jika kita jatuh dalam dosa, masuk surga atau masuk neraka bang? Coba. Jauh dulu. Oke. Saya jawab ya. Tenang ya. Surat pendiri agama Anda, Roma 5 nomor 20, dia mengatakan begini, semakin bertambah banyak dosa, semakin melimpah kemuliaan dan anugerah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan dosa itu adalah maut? Sementara dalil di kitab saudara, jika Oke, kebenaran Allah oleh dusta Oke. semakin melimpah. Gimana? Saya tidak mau dengar Gimana? ini bang. Coba buka data yang abang katakan. Roma Oke, buka, 5:20. Oke, bukan host. Iya, Di mana biar ini. dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi Begini dulu, berlimpah-limpah. Pakai akasia dulu bang. Kalau kita berdosa itu kita masuk surga atau masuk neraka? Kalau Itu aja menggunakan akal sehat, mustahil nyembah manusia mati kan gitu. enggak, Kalau akal salah. sehat, Menurut mustahil saya, jadi itu Kristen. Salah Loh, pemahaman itu bang. Kenapa gimana saya ceritanya? salah pemahaman? Oke, Bagaimana saya Anda jawab. mau menggunakan? Ya udah, saya Bagaimana jawab, Anda Bang. menggunakan Bisa nggak? akal Tuhan mati dibunuh? Ya udah, Tuhan saya mati jawab, kan? dibunuh oleh manusia itu akal apa? Ya udah, akal kan ayam. saya juga berakal bang. Makanya saya jawab. Bisa nggak? Bisa saya jawab nggak? Kalau Anda berakal, kenapa Tuhan Anda mati dibunuh? Iya. Kalau Oke. Anda berakal, Enggak, kenapa bisa begini. Tuhan Anda mati dibunuh? Ya, di sini aja. Mana Abang akal dari- Anda? Oke, dari awal kan tadi abang aja ngapa kan? Dari awal kan saya katakan, Loh. Tuhan Isa tidak bisa kita jangkau. Tuhan kita itu. Tuhan itu tidak Lalu bisa lalu, dilihat, lalu udah yang jelas. mati ini apa? Makanya. Yang oke, mati ini apa? Yang Oke, mati ini apa? Yesus ini apa? Oke, dengarkan bang. Dengarkan dulu bang. Makanya santai. Saya di sini nggak ngegas kok. Santai saya kok. Lah saya santai, Anda aja. Saya heran Anda katakan akal dulu tapi Anda Kristen. Oke, saya Kristen itu tak berakal kalau dia dalam hal agama. Aduh. Dalam hal agama Kristen itu tidak pakai akal. Catat itu. Dalam hal agama Kristen Saya di sini kan tidak santai, Bang. pakai akal, tapi Kristen pakai iman. Paham? Aduh bang. Saya di sini kan santai bang. Loh, Satu-satu dulu bang. Begini. aduh apa?
Ada alasan Iya saya kok. santai, Ya udah, cuman saya lu cuma kaget dengarkan. ketika Anda ajak saya untuk menggunakan akal. Oke, Nah, akal. Kristen kalau bertuhan itu tak berakal Kristen Oke, itu. oke, begini bang, kalau Sekarang kamu memang berakal, yang mati di atas tiang salib itu, mati di atas tiang salib itu Tuhan atau bukan? jawab, makanya dengarkan. Kalau nggak dengarkan, bagaimana bisa kamu itu bisa paham kok bang? Kan Ya jawab, nggak usah jualan obat, jawab. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu kita tidak bisa lihat keilahiannya. Makanya Saya tidak tanya Tuhan yang tidak bisa. Hei. Saudara mengatakan akal. Yang saya tanya yang mati di salib, bukan yang terlihat, Bung. Ini Pertanyaan bukan saya, yang pilihan mati ganda, Bang. tersalib Ada di atas pilihan. tiang salib itu Tuhan atau bukan? Saya tidak tanya yang tak terlihat, yang tertampar, yang ditampar mulutnya, gedebek, Oke, saya banyak tahu, bicara saya kau tahu. sus, tampar sama tentara. Itu yang saya tanya, itu Tuhan atau hantu? Jawab. Iya bang, paham. Makanya saya jelasin dulu. Larinya ke Tuhan yang tak terlihat. Enggak, makanya saya paham. Katanya jelasin dulu. akal. Pertanyaan saya, yang mati di itu, atas oke. tiang salib itu Tuhan atau bukan? Nah. Itu tidak terlihat. Loh, siapa yang tanya yang tak terlihat? Kucluk. Yang saya tanya, yang mati di atas tiang salib. Bahlul juga ente. Ini kok kepanasan sih bang? Yang saya tanya. Enggak, maksudnya kepanasan. Bukan, Anda kenapa sih, lucu. Bang? Ada apa Enggak. kepanasan? Kan saya Lucu. jawab dengan santai. Anda mengatakan kita Kenapa pakai kepanasan? akal dulu. Kita pakai akal dulu. Ya udah, Sebelum oke. Anda ditendang Ya kan? dari sini, saya tanya dulu. Loh, Yang mati di atas tiang salib Lah, itu padahal Tuhan atau ciptaan Tuhan? Jawab. Enggak ada ciptaan Tuhan bang. Makanya saya pakai dalil Yohanes 1 ayat 14 kan udah jelas bang. Loh, Kenapa? Saya kan nggak asumsi kok. Apa yang kamu bantah di sini? Kan firman itu menjadi manusia. Manusia itu yang ditampar. Manusia itu yang dibunuh. Manusia itu nah yang sekarang dicambuk. pertanyaan Manusia- saya Aduh, lo. ngajak. Pertanyaan Kenapa? saya apa lo? Bahlul, pertanyaan saya apa? Panas. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhan atau bukan? Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu turun. Kan- Turun. Yang saya tanya bukan firman, yang saya tanya yang mati di atas tiang salib itu Tuhan atau bukan? Saya tidak tanya firman. Kau dekat di sini, ku tampar pakai sendal kau. Ngajak berakal. Tanya apa, dijawab apa? Iya. Yang mati loh, yang mati di atas tiang salib itu kutanya, yang mati. Bukan yang firman. Ku bilang kalau kamu itu menggunakan akal, mustahil kau masih di agamamu sekarang ini, mustahil. Di sini ada tamu lagi Gurunda, kita sapa dulu. Faka Always dan juga Edi 59 monitor. Ke ini dulu deh, diperawat dulu, diperiksa dulu deh, biar stadionnya tahu atau tidak. Jangan langsung masuk ke ruangan saya dong. Siap Gurunda. Siap. Periksa dulu, Iya, siap. Gurunda. periksa kolesterolnya, periksa semua. Ya, kita tensi dulu ya. Pak Edi ini monitor Kristen atau Islam? Islam bang, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi mohon izin ya. Ada yang disampaikan Bukan Pak Edi pasien ternyata. sebelum Saya- turun Pak Edi. Ini mau nge-WA Bang Dewa bisa. Saya mau kasih informasi tentang Yusuf Abi tadi malam. Waduh, DM aja ya Bang ya. Pak, DM aja ya. DM Bang nanti, Dewa Pak, ya. DM nanti ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Ditunggu Mohon nanti. izin menurunkan untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman Kristen untuk naik ke atas ini diskusi ya Pak Edi. Terima kasih ya. Wih, langsung turun beliau. Kaget saya. Bang Faka, monitor Kristen atau Islam? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya. Islam bang. Ya, ada yang disampaikan sebelum turun Bang? Saya agak bingung sih sama kepercayaan agama Yahudi gitu. Cuman mau nanya doang sih. Gimana cara bantahnya gitu mereka? Kepercayaan mereka itu gimana? Ini diskusi lintas agama Islam sama Kristen. Gimana? Saya tanya Gurunda dulu. Gimana Gurunda ini? Mau ditanggapi ya? Yang dipertanyakan Yahudi. Iya bang. Aduh, gimana tuh?
Lah iya, makanya itu. Kepercayaan orang Yahudi itu katanya itu kita ini apa Kristen, Islam, Yahudi kita menyembah Tuhan yang sama. Cuman kepercayaan kita sama ajaran kita beda. Katanya itu yang paling benar itu Yahudi. Saya juga agak ragu sih. Soalnya ini Tuhan Adonai. Abang tahu bang? Tuhan Adonai katanya. Tahu. Nah itu gimana ya bang? Pengertian mereka itu beda banget sama kita. Tapi mereka itu mengasumsikan kalau mereka itu sama kayak kita. Iya. Yang membedakan syariat, yang membedakan hukum-hukum. Toh kita beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang membedakannya apa ya? Ini apa namanya? Mereka itu Tuhan mereka itu Tuhan bagi mereka itu Tuhan itu kedudukan, bukan nama ataupun apa gitu. Pokoknya Bang gimana? bagi mereka Hah? Nanti aja. Nanti aja ya Bang. Nanti Fakta aja, ya. jangan di sini, ya. Ini Oke, Bang. diskusi sama Kristen sama Islam ya Bang. Teman-teman di bawah mohon izin, yang naik yang Kristen dulu ya teman-teman. Kalau yang naik Islam, saya bingung mau naikkan gitu ya. Mohon izin ya, kita teman-teman Kristen dulu ya yang naik. Oke, silakan Bang Yuda, ini Kristen atau Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Yuda sebelum turun? Turun dulu bang, biar otan-otan yang naik bang. Baik, terima kasih pengertiannya Bang Yuda, Iya, Masya terima Allah. kasih semuanya bang. Salam kenal ya. Salam kenal. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Ini Mamat minta naik lagi Gurunda. Gimana Gurunda? Silakan yang lain yang mau dialog dengan beliau silakan. Nanti dengan saya dia tambah gepeng nanti, Dek. Enggak, kalau memang enggak ya enggak usah kita naikkan gitu Gurunda, karena ya bosen aja. nggak Boleh usah. naik asal mau ditanya, mau dijawab, asal mau menjawab aja pertanyaan. Ya, kita Nggak cek apa-apa. kita cek dulu nanti kalau enggak ya kita Baik, apakan. biar Dewa yang ngadepin Bang ya. Izin sedikit Bang ya. Ya. Oke, Ya. Silakan. Saya ada Zoom juga dari saya kedua kali. Kenapa Baik. pertanyaan dulu, kenapa saya dikiko? Apakah saya sudah menghujat? Coba dulu. Dari nama ente saja, ente kemana-mana, Kalau ya memang- kan? kalau Itu memang nama pantas saya atau Mamat, tidak? Itu kenapa? Kenapa itu kalian baper, Bang? Coba Apa dulu. ente itu nama ente Mamat? Bener. Saya tanya, bener atau tidak? Ente itu nama ente Mamat, bener. Salbia? Terus kenapa kamu ini? Enggak, tolong dijawab. Bener nggak nama ente itu Mamat? Benar. Bener. Coba nanti DM, gua minta ini KTP gimana? ente ya. KTP ente boleh ya? Siap dong. Iya, maksud Baik. kenapa saya Ini yang dikik? sebentar. Yang di sini yang menyaksikan 2.800 orang. Iya, kalian Dia tuh mau malu kan DM Dewa. sebenarnya. Jujur. Sebentar. Kalau kalian Dia mau DM Dewa. Katanya dia mau memberikan KTP kepada Dewa. Fotonya. Kita ingin membuktikan bener nggak nama dia ini Mamat. Soalnya kemana-mana orang ini sering yang namanya menghujat. Ya, sering. Dari namanya saja kita ketahuan. Baik, kita lanjut ke diskusi yang tadi yang mengatakan ente bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Baik. Sebelum ini, Bang Ardi, saya kembalikan kepada Abang soalnya macet-macet tapi saya ini. Oke, siap. Aku aja yang ngatur. Siap. Oke. Mamat. Ini tadi coba di bawah. Apakah saya sudah menghujat? Coba dulu yang di bawah. Mat. Kamu bisa gantian ngomongnya. Kalau nggak bisa gantian ngomongnya, saya tendang gigimu. Santai. Ya Baik, makanya tadi gantian dia ngomongnya. mengatakan, Bang Ardi tadi dia mengatakan, sebentar, kita mulai. Tadi dia mengatakan kepada kami, kalau misalkan Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu bisa menjadi apa saja. Sesuai di dalam Lukas 1 nomor 37. Betul ya, Mat ya? Mat? Iya bang, buktikan Baik. Tuhan bisa menjadi apa aja bang. Baik, Tuhan kami tidak bisa. Nah sekarang pertanyaan gua, lah, ketika iya tidak bisa. Kenapa ditendang? Kenapa ditendang Bang Ardi? Tes. Ya, assalamualaikum semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi mengenai pernyataan dia tadi mengatakan bahwa Tuhan itu bisa menjadi apa saja, itu di dalam kekristenan. Apakah di dalam Islam Tuhan bisa menjadi apa saja? Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah pantas? Itu aja pertanyaannya. Sebagai bahan analogi, Presiden Jokowi itu kuasa, bisa melakukan apa saja, bisa memerintahkan. Tetapi ketika Pak Presiden Jokowi, kira-kira bisa nggak ketika Pak Presiden Jokowi melakukan sidang parlemen, Presiden Jokowi tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana? Bisa atau nggak kira-kira? Bisa atau tidak? Hah? Bisa? Bisa. Tapi tidak pantas. Nah, itu pertanyaannya. Apakah Pak Presiden Jokowi ketika yang namanya mengadakan sidang parlemen, apakah bisa tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana? Bisa. Tetapi pertanyaannya, pantas atau tidak? Pertanyaannya itu. Pantas atau tidak? Justru berbahaya ketika statement mengatakan kalau Tuhan itu bisa berubah menjadi apa saja. Artinya Tuhan pun bisa berubah menjadi iblis. Itu malah ditendang tadi. Naikin lagi lah. Ya, Ini nabi lagi ini mah. Ini mah nabi. Aduh. Bang Dewa, bikin pusing pala ini. Bang Dewa, yang jadi masalah adalah Tuhan mereka tuh nggak konsisten. Iya, Di perjanjian pelan-pelan. lama dikatakan Tuhan bukan manusia. Tuhannya yang ngomong loh, saya bukan manusia. Tiba-tiba Tuhannya yang jadi manusia. Ini Tuhannya lagi nipu atau lagi apa gitu. Terus yang kedua, contoh nih Bang Dewa nih. Bang Dewa manusia nih. Bang Dewa lagi ikut cosplay nih. Lagi ikut cosplay jadi pohon. Apakah Bang Dewa pohon? Enggak kan? Bang Dewa tetap Bang Dewa, tetap manusia. Walaupun lagi cosplay jadi pohon. Ini masa Tuhan lagi cosplay jadi manusia digebukin? Yang benar aja lah. Ya dia tetap Tuhan lah. Masa cosplay jadi manusia Salam. digebukin? Mohon izin ya teman-teman muslim di bawah. Waduh, mohon izin teman-teman muslim yang naik Bang. Kristen aja dulu ya Allah. Boleh bang, tapi izin aja sebentar bang. Aduh, saya lama banget mau sebenarnya ngefans juga sama Bang Zuma. Bang. Oh iya silakan bang. Silakan, Pak Abang Kemal. sudah naik. Silakan bang. Silakan. Ini aja enggak apa-apa, Silakan, ini Bang. saya mau sampaikan. Iya, ini saya mau sampaikan. Mohon dibantu karena saya beberapa kali biasa memonitoring ruang dialog seperti ini dan kemarin sempat coba naik di ada namanya Raja Debat deh, enggak tahu orang Medan kali atau manakah. Nah, dia seakan-akan Sang Rio, dia tetangganya Rudi Yohanes, si Haleluya, si Raja Debat. Iya. Nah, kemarin kan alhamdulillah apapun yang dia Abang masih baru. Kalau orang lama udah tahu dia kok. Udah. Oh iya. Jadi ceritanya kan dia kemarin saya berdialog sama dia, ya, walaupun ilmu saya terbatas ya. Jadi saya bilang apapun yang Anda katakan tidak akan menggoyahkan iman saya insya Allah. Nah, cuman kadang gini untuk membantahnya ada satu ayat yang mereka seakan-akan kayak mau apa ya? Mau mematahkan ayat Al-Qur'an begini kan dia tanyakan begini. Bang, apakah pekerjaan iblis itu, apakah menyesatkan itu adalah pekerjaan iblis? Saya bilang dengan keterbatasan ilmu saya, mohon maaf, saya bilang iya. Setelah itu dia buka ayat Al-Quran, saya lupa ayat di mana yang dikatakan di situ Allah menyesatkan. Intinya ada kata-kata Allah menyesatkan kaumnya yang dia kehendaki. Tidak tahu ayat yang mana. Ya, yang disesatkan sama Allah siapa di ayat itu? Saya Orang lupa beriman ayat apa mana. orang kafir? Orang Nah, itu yang kafir saya yang lupa. disesatkan sama Allah. Di dalam 2 Tesalonika, di situ pun disebutkan bahwa Tuhan mereka pun menyesatkan. Bahkan Tuhan mereka menaruh roh-roh dusta kepada para nabi. Banyak itu konteran-konteran seperti itu banyak, Pak. Oh, siap. Oke. Maaf, saya catat dulu baru saya turun. Iya, saya catat ayat apa tadi, Bang? 2 Tesalonika 2:11. Tesalonika 2.11 ya. 2 Tesalonika 2:11. Oh, 2 Tesalonika 2.11. Oke, kalau begitu saya turun. Oke, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Ya. Kan kita umat muslim tahu lah apa yang terjadi di dunia ini kan semua atas kehendak Allah. Mau itu ada penipu seperti mereka pun itu atas kehendak Allah. Kenapa? Yang tadi yang dibawa itu maaf Dinda, yang dibawa tadi tolong dicatat sekalian Yesaya 45 nomor 7. Tuhanlah yang menciptakan kejahatan. Catat ya. Lanjut. Berantakan Bang ayat-ayat menaruh roh dusta. Banyak itu Bang. Ya silakan. Izin jualan.
Silakan, silakan. Bentar aja ya. Ya, bagi teman-teman yang mau membeli kaos, ini contohnya. Ini nenek. Tak besarin, tak besarin dulu. Tunggu. Oke, thank you Bang Ardiansyah. Ya, yang bagi mau membeli kaos dapat ngecek di link bio saya. Ya, ada kaos Bang Zuma, contohnya seperti ini. Nah, Terus seperti yang ini. Ya, dan masih banyak lagi ya. Yang mau silakan cek link di bio saya. Kalau ada yang nanya, Bang, nanti udah transfer nggak dikirim? Kalau saya kabur cari Bang Dewa, oke? Sampai jumpa. Tapi itu sebentar, Bang. fotonya jelek itu ganti fotonya tuh, jelek fotonya. Foto Bang Dewa gitu. Foto Bang Dewa. Ngadi-ngadi. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Masya Allah. HP-nya Aji panas ya? Iya, Bang. Tesla RAM 4 Makanya beli, maksudnya pakai kipas gitu. Sudah dikipasin deh tadi. Emang nggak sanggup RAM-nya. Enggak, kipas khusus HP. Pendingin. Bagi mau nyari ini. Murah kok itu harganya. 70 dapat udah. Di kontra ada tuh ya, Bang biasanya. Enggak ada adanya di toko beras. Ya, lanjut. Online, ya. Ini ada Salbia. Bang Aldiansyah, Mbak Salbia. Salbia, ini Islam ini kayaknya ya. Mbak Salbia, ini Islam ya? Jadi berhala ini. Mbak Salbia, monitor Mbak. Oke, baik. Izin menurunkan ya Mbak Salbia. Terima kasih atas waktu dan kenangannya. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, oke. Di sini ada Bang Nando. Monitor Bang Nando. Iya Bang. Ya, Kristen atau Islam Bang? Saya Islam Bang. Waduh, Islam. Oke. Berhubung sudah naik, silakan kalau ada yang mau disampaikan kepada guru kita, silakan Bang. Aku salah satu fansnya Bang Zuma ya. Masya Allah. Suaranya kencengin dikit Bang. Suaranya kencengin dikit Bang. Oh, kurang kenceng ini Bang ya. Saya gimana ya? Emang Islam tapi ibadah saya itu kurang Bang. Nggak sholat, gitu aja, jujur aja nggak sholat gitu ya. Ya, sholatnya ya kadang Sholatnya enggak gitu loh maksudnya ya. Ya.